Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara, apa yang menjadi kesan yang mendalam dari saudara dengan hari Minggu? Saudara, Alkitab menyebut hari Minggu adalah hari pertama minggu itu. Saudara, Alkitab memberitahukan pada hari itu, 2000 tahun yang lalu, Kristus bangkit dari antara orang mati. Saudara, di manakah pengharapan kita di dalam menjalankan kehidupan kita? Saudara, ketika kita masuk hari pertama minggu itu, saudara, kita tahu Kristus telah bangkit dari antara mati dan berjalan bersama kita. Maka dimulai dari hari pertama, kita menelusuri hari-hari berikutnya di dalam pengharapan dan sukacita yang sejati itu. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, orang Kristen mensyukuri seluruh hari-hari yang Tuhan sediakan bagi kita. Tidak ada hari yang tidak baik yang Tuhan sediakan bagi kita. Semua hari itu adalah kasih karunia Tuhan dan kesempatan yang Tuhan sediakan agar kita dapat memuliakan Tuhan, bahkan menikmati Tuhan serta kebaikannya. Bagaimana dengan hari-hari raya orang Kristen? Saudara, hari raya orang Kristen bagaikan batu peringatan yang sering kali dilakukan oleh umat Tuhan bangsa Israel dalam perjanjian lama. Yaitu peringatan atas perbuatan Tuhan yang ajaib bagi umat Tuhan. Namun memang bagi bangsa Israel ada perintah Tuhan hari tertentu mereka harus melakukan sesuatu atau berkumpul untuk beribadah. Antara lain hari Sabat. Bagaimana dengan orang Kristen? Saudara, Tuhan Yesus memerintahkan murid-muridnya agar tidak meninggalkan kota Yerusalem setelah kebangkitannya sampai turunnya Roh Kudus. Maka murid-murid Tuhan berkumpul pada hari kebangkitan Tuhan Yesus, yaitu hari pertama minggu itu. Yang kita sebut hari Minggu, di mana Tuhan Yesus menampakkan diri. Kemudian minggu depannya berkumpul lagi. Dan jangan lupa, pada hari Pentakosta itu pun hari pertama minggu itu, di mana murid-murid menerima pencurahan Roh Kudus ketika mereka berkumpul, dan di situ mulailah gereja Tuhan. Saudara, hal ini menunjukkan bahwa kebiasaan berkumpul pada setiap hari pertama minggu itu dilakukan para rasul dan murid-murid Tuhan. Bahkan dalam kitab Wahyu pasal 1 ayat 10, hari pertama minggu itu yang kita sebut hari Minggu disebut dengan hari Tuhan. Saudara, mari kita membaca 1 Korintus pasal 16 ayat 1-4. Tentang pengumpulan uang bagi orang-orang kudus, hendaklah kamu berbuat sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang kuberikan kepada jemaat-jemaat di Galatia. Pada hari pertama dari tiap-tiap minggu, hendaklah kamu masing-masing sesuai dengan apa yang kamu peroleh, menyisihkan sesuatu dan menyimpannya di rumah, supaya jangan pengumpulan itu baru diadakan kalau aku datang. Sesudah aku tiba, aku akan mengutus orang-orang yang kamu anggap layak dengan surat ke Yerusalem untuk menyampaikan pemberianmu. Kalau ternyata penting bahwa aku juga pergi, maka mereka akan pergi bersama-sama dengan aku. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, gereja di kota Korintus memang sudah berjanji kepada Rasul Paulus bahwa mereka akan mengambil bagian di dalam membantu orang-orang kudus yang sedang susah di kota Yerusalem. Dan Rasul Paulus pada bagian ini memberikan nasihat, bagaimanakah sebenarnya mereka harus mengumpulkan persembahan bagi orang-orang kudus di Yerusalem. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Yang pertama, orang-orang percaya sejak kebangkitan Tuhan Yesus berkumpul untuk bersekutu dan beribadah setiap hari pertama minggu itu, yaitu pada hari Minggu. Saudara, firman Tuhan berkata tentang pengumpulan uang bagi orang-orang kudus, hendaklah kamu berbuat sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang kuberikan kepada jemaat-jemaat di Galatia. Pada hari pertama, dari tiap-tiap minggu hendaklah kamu masing-masing sesuai dengan apa yang kau peroleh, menyisihkan sesuatu dan menyimpannya di rumah, supaya jangan pengumpulan itu baru diadakan kalau aku datang. Saudara, Rasul Paulus menasihati jemaat di Korintus sebagaimana dia menasihati jemaat di Galatia dalam hal persembahan untuk orang kudus. Maka Rasul Paulus menasihati dikumpulkan pada setiap hari pertama minggu itu. Saudara, bukan berarti bahwa hari pertama minggu itu adalah untuk pengumpulan persembahan. Tetapi karena hari pertama minggu itu, tiap minggu itu, saudara-saudara, orang-orang percaya berkumpul
untuk bersekutu dan beribadah, memecahkan roti, dan mendengar firman Tuhan, dan berdoa. Saudara, pada saat itulah, saudara-saudara, persembahan itu dikumpulkan. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, hal ini sudah dilakukan sejak Yesus bangkit dari antara mati, dan terus dilakukan. Dan saudara bisa membaca dalam Kisah Para Rasul, bahkan dalam tulisan bapak-bapak gereja. Misalnya dalam The Teaching of the Apostles, ajaran-ajaran para rasul, yang kemungkinan ini tertulis di tahun 90 sampai tahun 120 Masehi. Ditulis seperti ini. Tetapi setiap hari Tuhan, hendaklah kamu berkumpul dan memecahkan roti dan mengucap syukur. Bapak gereja Justin Martyr pada tahun 140 Masehi mengatakan seperti ini. Dan pada hari itu yang disebut Minggu, seluruh orang yang tinggal di kota berkumpul ke satu tempat, dan tulisan rasul-rasul atau tulisan para nabi dibacakan sesuai dengan waktu yang tersedia. Saudara, dari sini kita mengetahui bahwa setiap hari Minggu orang-orang percaya mereka berkumpul untuk beribadah, memecahkan roti, berdoa, bersekutu, dan mendengar firman Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, bagaimana dengan hari Sabat? Saudara, Alkitab memberitahukan bahwa Sabat itu adalah tanda perjanjian Allah dengan bangsa Israel. Ini adalah khusus dengan bangsa Israel. Saudara, Alkitab mengatakan di dalam Kolose pasal 2 ayat 16-17, karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman atau mengenai hari raya, bulan baru, ataupun hari Sabat. Semuanya itu hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya adalah Kristus. Saudara, ketika Kristus datang, maka ada perjanjian baru antar umat Tuhan yang disebut gereja dengan Allah. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Sabat dan seluruh ritual-ritual itu adalah hanya bayangan. Sabat berbicara istirahat. Maka saudara-saudara, Kristuslah yang memberikan istirahat yang sejati. Saudara, istirahat yang sejati itu sifatnya sorgawi, bukan duniawi. Satu kali kita semua orang percaya akan beristirahat dari jerih lelah kita, yaitu kita menerima hidup yang kekal bersama-sama dengan Tuhan. Sebagai orang percaya, hari ini kita merayakan kebangkitan Kristus, yaitu pada hari Minggu, hari Tuhan. Hari di mana seluruh orang percaya sejak kebangkitan Kristus, sampai dengan Pentakosta, sampai dengan zaman bapak-bapak gereja, dan seluruh abad di gereja ini. Setiap hari Minggu, hari pertama Minggu itu, kita berkumpul, kita mendengar firman Tuhan dan berdoa, dan juga memecahkan roti. Saudara yang kasih dalam Tuhan, semua dilakukan sebagai tanda perjanjian Allah dengan kita, untuk kita ingat selalu tanda perjanjian yang kekal, yaitu ada di dalam Yesus Kristus. Yang kedua, persembahan kepada Tuhan harus dihormati dengan menanganinya secara dapat dipercaya dan oleh para pelayan yang berintegritas. Saudara, firman Tuhan berkata, sesudah aku tiba, aku akan mengutus orang-orang yang kamu anggap layak dengan surat ke Yerusalem untuk menyampaikan pemberianmu. Kalau ternyata penting bahwa aku juga pergi, maka mereka pergi bersama-sama dengan aku. Saudara, ada orang suka berkata gereja seringkali bicara tentang uang. Tetapi saudara, perlu kita ketahui Yesus banyak bicara tentang uang. Tentang barang-barang berharga. Dan bahkan Yesus membandingkan antara mengabdi kepada Mamon dan mengabdi kepada Tuhan. Saudara, sebagai orang percaya yang mengabdi kepada Tuhan, kita harus dapat dipercaya untuk perkara-perkara kecil. Apa itu perkara kecil? Yaitu masalah uang. Saudara, jikalau kita tidak bisa dipercaya dalam perkara kecil, bagaimanakah yang empunya harta yang indah itu mempercayakan perkara yang besar? Saudara, disinilah saudara-saudara Rasul Paulus sadar sekali bahwa persembahan itu yang diberikan umat Tuhan harus dilaksanakan dengan cara yang dapat dipercaya, transparan oleh orang-orang yang dapat dipercaya. Oleh karena itu, saudara-saudara, di sini katakan akan diutus orang yang dianggap layak. Dan kan Paulus berkata,
Kalau ternyata penting bahwa aku juga pergi, maka mereka akan pergi bersama-sama dengan aku. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, gereja Tuhan haruslah gereja yang dapat dipercaya untuk perkara-perkara kecil sekalipun, yakni terkait dengan uang. Saudara, jikalau gereja tidak dapat dipercaya untuk perkara kecil, bagaimanakah gereja dapat dipercaya untuk perkara besar yang Allah percayakan kepada gereja? Di situ saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kita perlu berdoa bagi gereja, supaya setiap persembahan yang dipersembahkan umat Tuhan boleh dipakai seturut dengan rencana Tuhan, sesuai dengan kemuliaan Tuhan, sehingga barang yang mati itu boleh menuai jiwa-jiwa yang kekal itu, sehingga nama Tuhan dipermuliakan dan hati Tuhan disenangkan. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah Engkau menolong kami, sehingga kami menyadari betapa hak istimewa kami tiap hari Minggu bisa beribadah kepadamu. Karena hari Minggu, hari pertama minggu itu, sehingga kami tahu ya Tuhan, setiap kali kami mulai bekerja, kami tahu ada pengharapan karena Kristus yang bangkit, yang memberikan hidup. Dan Tuhan menolong kami supaya kami menjadi orang-orang percaya yang dapat dipercaya perkara-perkara kecil, sehingga Tuhanlah yang memberikan perkara-perkara besar kepada kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.